Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu tetap terhindar dari segala macam penyakit dan virus yang sekarang sedang beredar. Nah, kita dalam masa-masa untuk mengkarantina diri sendiri supaya memutuskan mata rantai dari virus corona yang sedang mewabah. Oleh karena itu, jaga diri kalian, jaga keluarga yang kalian sayangi dengan cara tetap berada di rumah, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa untuk meminta perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita sedang dalam masa menghentikan mata rantai virus corona, maka tetap sekali lagi pembelajaran di sekolah dialihkan ke rumah. Nah, pada pelajaran kali ini kita tetap menggunakan video YouTube sebagai media pembelajaran kita untuk pembahasan kuadran dalam perbandingan trigonometri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe bagi yang belum, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Oke, kita akan mulai untuk membahas materinya. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Tentu kita tidak terlepas dari koordinat kartesius ya. Nah, dalam sebuah koordinat kartesius, jika terdapat segitiga seperti ini, ya, tentu segitiga ini akan membentuk sebuah sudut dari sudut putar sumbu O, dan kita anggap saja sudut ini sebagai sudut alfa. Nah, jika segitiga ini kita geserkan ke arah kiri, ya, berarti ke X yang negatif, ya, ke sini ya, maka sisi yang di depan sudut itu sama dengan Y. Sisi yang di samping sudut itu sama dengan X, dan sisi miring itu sama dengan R atau resultan. Kita kembalikan. Nah, di depan sudut Y, di samping sudut X, dan sisi miring adalah resultan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa nilai untuk sin alfa adalah depan per miring. Maka dalam kasus ini depannya Y, miringnya R. Nah, sin alfanya adalah Y per R. Kemudian untuk cos alfa, samping per miring. Ingat konsepnya, desa, demi, samping, dan desa. Di sini kalau untuk cos alfa, sampingnya adalah X, miringnya tetap R. Maka cos alfa sama dengan X per R. Dilanjutkan dengan tan alfa. Tan itu adalah desa, depan per samping. Depannya Y, sampingnya adalah X. Oke, sampai di sini cukup paham ya? Karena ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan. Untuk kosekan, itu nilainya adalah 1 per sin alfa. Berarti kalau tadi sin alfa sama dengan Y per R, kosekan alfa adalah R per Y, kebalikannya. Nah, untuk sekan itu berarti kebalikan dari cos, 1 per cos. Jadinya R per X, dan untuk kotangan kebalikan dari tan. Maka dapatnya X per Y. Selanjutnya, perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Nah, di kuadran pertama, ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa pada kuadran pertama Y bernilai positif, X-nya juga bernilai positif. Sehingga R, jika R ini dimanapun dia berada, baik di kuadran 1, 2, 3, 4, dia akan selalu bernilai positif. R positif. Sehingga sin A itu kalau di kuadran A
di kuadran pertama, sin A itu akan bernilai demi depan per miring, Y positif, X-nya juga positif, maka akan bernilai positif di kuadran pertama. Bagaimana dengan cos? Cos itu sami, samping per miring, berarti X per R, X-nya positif, R-nya juga positif, maka cos di kuadran pertama juga bernilai positif. Bagaimana dengan tan? Tan itu bisa, depan per samping, depannya Y nilainya positif dan sampingnya X nilainya juga positif, maka tan di kuadran pertama juga akan bernilai positif. Kemudian bagaimana dengan kebalikan dari sin, cos, dan tangen? Nah, untuk kosekan. Kosekan itu kan kebalikan dari sin atau 1/sin. Nah, kalau sinnya positif, berarti kosekannya juga positif. Ya, dia temenan. Kalau sinnya positif, maka kosekannya juga akan positif. Begitu juga dengan cos. Jika cos positif, maka sekan juga akan positif. Sama seperti tan juga begitu. Jika tannya positif, maka kotangan temannya si tan ini akan bernilai positif juga. Ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa semua nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 itu bernilai positif. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan kuadran 2? Oke. Di sini ya kuadran 2. Pada pembelajaran sebelumnya kita tahu bahwa di kuadran 2 Y tetap bernilai positif, namun X-nya bernilai negatif. Ya, tapi ini tidak mempengaruhi R. R akan tetap positif. Maka untuk sin di kuadran kedua, demi Y per R, positif per positif. Berarti nanti nilai sin di kuadran kedua itu akan bernilai positif. Nah, bagaimana dengan cos? Cos kalau dirumuskan adalah sami, samping per miring. Ternyata di sini nilai X-nya negatif. Nilai sampingnya ini negatif. Maka negatif dibagi dengan R yang positif akan menghasilkan negatif. Itu artinya cos di kuadran 2 bernilai negatif. Bagaimana dengan tan? Tan itu adalah desa, depan per samping, berarti Y per X. Y-nya positif dibagi dengan X yang negatif, pasti akan menghasilkan nilai yang negatif. Maka tan di kuadran kedua bernilai negatif. Nah, untuk teman-temannya yang kebalikan dari sin cos tan, maka kita lihat dari sinnya dulu. Jika sinnya negatif, maka kawannya si kosekan, jika sinnya positif, maka kawannya si kosekan juga positif. Karena 1 per positif tetap positif. Nah, bagaimana dengan sekan? Karena di kuadran kedua, cosnya bernilai negatif, maka 1 per cos atau sekan juga akan bernilai negatif. Ya, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Untuk kotangan juga sama. Kotangan itu kebalikan dari tan. Karena tannya negatif, maka 1 per negatif akan bernilai negatif. Apa yang dapat kalian simpulkan di sini? Ternyata ya, di kuadran kedua ini yang bernilai positif hanya sin dan temannya, yaitu kosekan. Ingat, di kuadran kedua yang positif hanya sin dan temannya, kosekan. Oke, kita lanjutkan untuk kuadran 3. Berarti dia berada di bawah ya. Nah, kuadran 3 Y-nya berubah menjadi negatif dan X-nya juga negatif. Ingat, tidak mempengaruhi R. R akan tetap positif. Nah, bagaimana dengan sin? Nilai sin cos tan di kuadran 3. Pertama kita mulai dari sin. Sin depan per miring. Depannya Y, miringnya R. Negatif dibagi positif.
hasilnya tentu akan negatif. Kemudian kita masuk dengan cos. Cos itu samping per miring. Sampingnya X bernilai negatif, miringnya positif. Miring per positif tetap negatif. Maka sin cos bernilai negatif. Kemudian kita masuk ke tan. Tan itu depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Keduanya bernilai negatif. Ketika kita bagikan negatif, bilangan negatif kita bagikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Nah, kita sudah tahu sin cos tan. Untuk teman-temannya bagaimana? Pertama kita cari untuk kosekan. Kosekan itu 1/sin. Karena sinnya negatif, maka kosekannya juga mengikuti jadi negatif. Kemudian untuk sekan, karena cosnya negatif, maka sekannya juga akan negatif. Lanjut untuk kotangan. Karena nilai tangannya positif, maka kotangan akan mengikuti positif. Apa yang dapat kita simpulkan? Yaitu pada kuadran ketiga yang memiliki nilai positif hanya tan dengan kotan, atau hanya tangan dan kotangan. Yang lainnya bernilai negatif. Ingat ya, hanya tangan dan kotangan yang bernilai positif di kuadran 3. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana dengan perbandingan trigonometri pada kuadran 4? Nah, Y-nya akan tetap bernilai negatif dan X-nya kembali lagi ke X yang positif. R-nya tetap positif. Maka sin-nya depan per miring berarti Y per R itu sama dengan negatif. Nilainya negatif. Kemudian untuk cosnya gimana? Cosnya X per R. Positif dibagi positif. Sehingga akan menghasilkan nilai cos yang positif. Lanjut untuk tangan. Tangan itu adalah depan per samping. Depannya negatif, sampingnya positif. Maka tangan akan bernilai negatif di kuadran 4. Untuk kebalikannya, maka mengikuti nilai awalnya. Kosekan karena sinnya negatif, maka kosekannya juga negatif. Untuk sekan, karena cosnya positif, maka sekannya juga positif. Untuk tangan, untuk kotangan, karena tangannya negatif, maka kotangannya juga negatif. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa di kuadran keempat, hanya cos dan sekan sepasang ini yang bernilai positif. Ingat, cos dan sekan. Ternyata di masing-masing kuadran itu muncul ya nilai-nilai yang positif. Sehingga kalau kita jadikan seperti ini, coba perhatikan. Di kuadran 1 ternyata semua perbandingannya itu sin cos tan, kosekan, sekan, dan kotangan itu semuanya bernilai positif. Ya, kata semua ini kita istilahkan dengan all dalam bahasa Inggris, atau kita simpulkan dengan A. Bagaimana dengan kuadran 2? Tadi hanya sin dan kawannya yang kosekan yang positif. Nah, supaya kita mudah mengingat, kan kalau kosekan kita hanya mengikuti dari sin ya, maka kita hanya tulis sinnya saja, kita simpulkan dengan S. Kemudian di kuadran 3, hanya tangan dan kotangan yang positif. Supaya mudah kita ingat, maka kita simpulkan dengan T saja untuk tan. Kalau kotangan berarti mengikuti si tannya itu. Kemudian di kuadran keempat hanya cos dan sekan yang positif. Nah, maka kita akan ambil cosnya saja sehingga kita simpulkan dengan C. Nah, untuk apa sih simbol-simbol ini? Supaya kalian mudah untuk mengingatnya, mengingat di mana posisi positif di setiap kuadran, maka simbol ini sangat perlu. Jadi di kuadran 1 A, kuadran 2 S, kuadran ketiga T, kuadran keempat C. Supaya tidak lupa dan tidak bingung, kita boleh menggunakan jembatan keledai. Apa itu jembatan keledai? Jembatan keledai itu adalah
jika ada simbol-simbol, kita boleh menyiratkan dia dengan kata-kata tertentu yang membuat kita mudah untuk mengingat sesuatu. Misal, A-nya itu kita ganti dengan kata asal, S-nya kita ganti dengan saya, T-nya kita ganti dengan tahu, C-nya kita ganti dengan caranya. Jadi kalau kita baca berurutan dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 akan menghasilkan sebuah kalimat asal saya tahu caranya. Ya, asal saya tahu caranya. Jadi kita hanya mengingat asal saya tahu caranya untuk menyimpulkan kata-kata atau huruf yang berada di depan kalimat. Ya, A, S, T, C. Asal saya tahu caranya. Nah, teman-teman boleh bebas untuk mengarang jembatan keledai teman-teman sendiri. Mau apapun itu, asal teman-teman bisa mengingatnya dengan mudah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar jika tidak perlu, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.